Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang ada di Republik Indonesia. Hari ini saya mau review tanaman porang saya yang saya tanam dari katak 1000 up. Bisa sampai 1200 atau 1500. Ini mungkin bibitnya ya. Karena sangat kecil sekali teman-teman. Sangat kecil. Gitu. Jadi kan saya utamakan menanam pada saat itu yang besar-besar gitu loh. Kenapa? Saya meletakkan katak yang besar-besar itu di satu titik. Terus yang di bawahnya agak sedikit besar lagi saya tanam di satu titik. Jadi saya tidak tanam dalam satu kelompok gitu. Jadi misalnya saya tanam seketemunya katak yang saya mau jadikan bibit saya tanam, tidak. Jadi saya pilih-pilih dulu gitu. Jadi ada yang dari 300 up, ada juga yang 500, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 1000 ke atas. Dan inilah dia yang 1000 ke atas teman-teman. Begini pertumbuhannya. Nah, saya buat rapat ya teman-teman ya. Saya buat rapat sekali. Seperti ini. Ini saya belum melakukan pencabutan rumput ya teman-teman ya. Karena saya juga bekerja juga teman-teman, tidak hanya ada di lahan porang seperti ini teman-teman. Nah, mungkin saking kecilnya kali teman-teman ya, tidak sadar gitu dimasukkan 2 katak. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan pertumbuhannya baik ya. Nah, seperti ini teman-teman, kataknya kelihatan ya. Nah, untuk yang di sini teman-teman ya, saya mau bercerita sedikit ya teman-teman. Untuk tanah di sini teman-teman, saya tidak bisa ya mengkategorikan tanah ini tanah apa gitu loh teman-teman. Karena kan kalau untuk saya pribadi ya teman-teman, saya itu berasal dari Riau, yang di sana tanah itu ya gambut gitu teman-teman. Tanah di sana itu gembur sekali, sangat bagus untuk ditanamin apapun gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang di sini teman-teman, saya bingung nih kategorikan tanah di sini tanah apa gitu. Nah, karena di tahun yang pertama juga saya menanam porang ya memang kendala yang saya alami itu sepertinya dari tanah juga gitu. Saya menggunakan kapur dolomit kurang banyak pada di musim yang pertama, jadi saya belajar di musim yang kedua saya menggunakan kapur dolomit cukup banyak untuk menetral atau mengurangi tingkat asam yang ada di lahan porang saya. Dan setelah saya melakukan penaburan kapur dolomit yang cukup banyak gitu atau cukup maksimal gitu loh menurut saya ya, dan saya kasih juga kompos, saya tambahkan dengan petroganik, ternyata tidak terlalu memberikan pengaruh teman-teman. Karena dari tekstur tanahnya sendiri ya, kurang bagus ya menurut saya. Karena kita sebagai petani ini teman-teman, yang sudah biasa bertani, kita terkadang ya hanya memegang tanah saja kita tahu tekstur tanah di situ bagus atau tidak, kita bisa tahu tanpa kita harus melakukan pengecekan secara detail gitu. Kita sudah bisa tahu ini tanah subur, ini tanah kurang subur, kita tahu. Kenapa saya nyatakan begitu? Karena saya ya dari kecil itu saya dari umur 5 tahun itu saya sudah dibawa oleh almarhum bapak saya itu bertani ke ladang gitu ya. Ya walaupun tidak bekerja, setidaknya ya contohnya kayak mengantar makanan atau menemani bapak saya kerja di ladang, dan itu saya lakukan sampai umur saya 19 tahun. Bahkan sampai sekarang juga saya terjun ke pertanian kembali gitu loh teman-teman. Jadi saya udah cukup terbiasa dengan tekstur tanah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk tekstur tanah di sini kurang bagus, saya nyatakan kurang bagus. Jadi kita akan menemukan kesulitan gitu loh teman-teman. Kita akan kerja keras gitu teman-teman untuk memperbaiki tekstur tanahnya gitu. Karena walaupun kita paksakan, kita pakai metode-metode yang banyak lah untuk meningkatkan kesuburan tanah gitu loh teman-teman. Ya kita akan menggunakan budget yang cukup besar gitu teman-teman. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena yang setahu saya teman-teman, ini tanah
kayak istilah kata orang itu kayak tanah kuburan gitu teman-teman. Kalau panas dia kayak aur gitu teman-teman, aur tapi panas gitu. Seperti tidak ada itu ikatan vitamin sama sekali di tanah tersebut gitu loh. Kalau hujan dia lengket dan padat teman-teman. Dia lengket dan padat. Kalau kita injek tanahnya itu ya kita bisa terpleset gitu. Nah, saya pikir setelah saya memberikan ibaratnya pertolongan gitu untuk tanah ini ya, saya pikir dia akan menghasilkan pemulihan secara perlahan. Tetapi ternyata tidak gampang teman-teman untuk memulihkan kesuburan tanah itu tidak gampang, membutuhkan proses yang panjang gitu. Apalagi ya kayak di lahan saya yang di depan sana itu dia menggunakan hampir 100% itu kimia. Ditambah lagi tanaman yang ditanam di sana itu contohnya kayak lengkuas, serai, singkong. Singkong ditanam berkali-kali yang dari pohonnya tinggi, subur karena tidak diberikan nutrisi. Lama-lama tanah tersebut unsur haranya habis. Sehingga ibaratnya ya tanah hanya berbentuk tanah saja, tapi kalau untuk tanaman dia kurang bagus gitu teman-teman. Nah, saya kemarin itu tertantang teman-teman setelah saya memberikan di sini pupuk ya, saya memberikan kapur dolomit, saya memberikan tambahan-tambahan. Saya pikir tekstur tanah di sini tuh bisa pulih gitu teman-teman. Ternyata tidak teman-teman ya. Mungkin next untuk musim yang akan datang ya, saya tidak akan menanam porang lagi untuk di wilayah sini. Karena saya tidak ingin memaksakan teman-teman. Karena apa ya? Dengan kita memaksakan tetap menanam porang di sini, sama aja kita itu ibaratnya membiarkan diri kita untuk mengalami kerugian. Jadi kita harus bijak gitu teman-teman. Kalau kita merasa sudah tidak bagus ya kita harus hindari. Karena masih banyak tempat-tempat yang dapat ditanam porang agar hasilnya bagus gitu teman-teman. Karena kan tujuan kita menanam porang ini kan, atau menanam apapun, pasti kita ingin mendapatkan hasil. Tidak ada gitu satu petani pun ibaratnya yang sekedar nanam hanya karena iseng atau hobi saja, tidak. Pada dasarnya tetap aja bertujuan untuk mendapatkan hasil. Ya baik itu ibaratnya contohnya untuk hanya sekedar dikonsumsi. Kalau kita nanam cabai atau nanam terong atau nanam kacang-kacangan, tetap aja kita ingin mendapatkan hasil tujuannya. Ya kalau untuk seperti ini teman-teman ya menurut saya kurang bagus ya. Tapi saya coba akan upayakan pertumbuhannya sampai nanti ya dia dorman. Saya akan coba ikuti terus perkembangannya. Apakah memang ada gitu loh dari bantuan pupuk yang saya berikan, atau saya lakukan perawatan maksimal, atau saya berikan nanti contohnya POC, apakah akan ada gitu ibaratnya hasil gitu dari hal-hal yang saya lakukan itu. Saya tetap analisa gitu teman-teman gitu. Karena begini teman-teman, kalau kita misalnya memang kita dasar sudah biasa bertani gitu teman-teman, dengan kita menyentuh tanah seperti ini teman-teman, nih gitu, menyentuh tanah seperti ini teman-teman, kita tahu gitu teman-teman, kita tahu tekstur tanah ini dia bagus atau tidak gitu, kita tahu. Jadi pengalaman itu memang benar-benar sangat dibutuhkan gitu, apalagi khususnya bagi kita petani ya, yang sudah mengeluarkan tenaga ekstra, mengeluarkan waktu, sampai kita terkadang hujan-hujanan, panas-panasan, terkadang kita ibaratnya bekerja jauh dari rumah, semua kita lakukan. Jadi kalau kita sembarangan dalam memilih tanah untuk menanam porang kita atau menanam hal apapun yang kita targetkan untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu teman-teman, tapi kalau kita ceroboh untuk masalah tanah ya kita sama aja membiarkan diri kita untuk berada di titik kerugian. Jadi teman-temanku, cukup sekian teman-teman yang dapat bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibagi kepada saya siap gitu teman-teman. Bisa di kolom komentar atau bisa juga hubungi saya via WhatsApp. Kita di situ saling sharing gitu teman-teman. Karena pengalaman saya belum tentu semuanya baik gitu. Terkadang saya juga membutuhkan pengalaman-pengalaman dari teman-temanku yang lebih-lebih lagi banyak mengetahui banyak hal gitu teman-teman. Karena saya di sini masih belajar. Bahkan sampai tingkat belajar ini
itu tidak ada batasan. Gitu teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati usaha Anda. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.